Kasus pembunuhan berencana terhadap wanita bernama Indriana berusia 24 tahun yang ditemukan di Banjar, Jawa Barat menyisakan duka mendalam. Keluarga korban sempat mencurigai pesan WhatsApp korban sebelum akhirnya mendapat kabar tersebut. Selain itu, korban dikenal sebagai pekerja keras dan berencana akan membelikan kedua orang tuanya rumah tinggal. Ketua RT 06 RW 14 Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur mengatakan bahwa pihaknya bersama keluarga korban pembunuhan berencana yang jasadnya ditemukan di Kota Banjar, Jawa Barat bernama Indriana Dewi Eka Saputri berusia 24 tahun pertama kali mendapat informasi dari pihak kepolisian terkait penemuan jenazah. Sebelum mendapat kabar Indriana ditemukan tewas, pihak keluarga sempat mencurigai pesan WhatsApp korban terhadap keluarga. Pasalnya, keluarga curiga bahwa ketikan atau tulisan WhatsApp korban sangat berbeda dibandingkan dengan biasanya. Calon anggota legislatif Partai Garuda Dapil Jabar 9, Devara Putri Prananda terlibat dalam pembunuhan sadis bermotif cinta segitiga. Nah, merespon kasus tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Garuda Edi Kusnaidi menyatakan bahwa Devara telah dicabut keanggotaannya dari Partai Garuda. Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Kusnaidi membenarkan bahwa Devara Putri Prananda merupakan caleg dari Partai Garuda meskipun saat ini status keanggotaannya sudah dicabut. Teddy selaku Wakil Ketua Umum Partai Garuda menyesalkan kasus yang melibatkan Devara dan berharap agar proses hukum dapat terus berjalan dan pelaku dihukum sesuai dengan perbuatannya. Ya, untuk mengetahui bagaimana perkembangan penanganan dari pihak kepolisian atas kasus ini, kami ajak Anda berbincang dengan Dirkrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan. Selamat petang, Pak Surawan. Selamat petang. Ya, Pak, dari sejauh ini proses yang dilakukan dari pihak kepolisian, apa saja fakta-fakta baru yang ditemukan? Sejauh ini kita belum menemukan fakta-fakta baru, jadi penyidik saat ini sudah mulai melengkapi untuk pemeriksaan tersangka maupun saksi. Kemudian kita akan melakukan pemberkasan dan dalam waktu singkat nanti kita akan lakukan rekonstruksi. Baik, hingga saat ini Pak, apakah memang otak pembunuhan itu adalah Devara atau sebenarnya juga dilakukan? Ataupun juga status dari pelaku pria ini juga merupakan sebagai otak pembunuhan? Ya, jadi otak pembunuhan itu Devara dengan Didot, di mana dia meminta kepada MR untuk melakukan eksekusi terhadap korban. Artinya ini sudah dilakukan begitu terencana, Pak, antara dua pelaku? Ya, mereka memang melakukannya secara terencana, Mbak. Jadi mereka pada sekitar tanggal 15 atau satu minggu sebelum kejadian itu, mereka merencanakan pembunuhan terhadap korban. Jadi yang pertama adalah bagaimana nanti cara membunuh korban, apakah dengan cara diracun atau dijerat menggunakan tali dan sebagainya. Kemudian mereka juga merencanakan terkait dengan lokasi pembunuhan. Mereka berusaha untuk mencari tempat di mana tidak ada CCTV dan sebagainya. Kemudian bagaimana nanti membuangnya, menggunakan apa eksekusinya. Jadi seperti itu mereka merencanakannya. Pak, bagaimana cara dari dua otak pembunuhan ini berkenalan dengan eksekutornya? Eksekutornya merupakan teman DA atau Didot. Jadi mereka sudah saling kenal, di mana pada saat merencanakan dengan kekasihnya yaitu Devara, apabila Didot tidak berani melakukan sendiri, maka kalau bisa mencari orang yang sanggup untuk melakukan pembunuhan terhadap korban. Nah, dari situ kemudian DA menghubungi MR atau Muhammad Reza selaku kawan daripada DA, diminta untuk melakukan pembunuhan terhadap korban. Awalnya memang MR menolak untuk melakukan pembunuhan, tapi karena dia juga terlilit hutang sehingga dia mau menyetujui untuk melakukan pembunuhan terhadap korban. Oke. Lalu untuk motifnya sendiri, Pak, sudah bisa dipastikan ini karena adanya cinta segitiga antara pelaku dengan korban, begitu?
Ya, untuk motif sendiri memang sudah bisa dipastikan bahwa ini cinta segitiga, kecemburuan daripada Devara terhadap korban. Ada barang-barang dari korban yang juga diambil Pak oleh Devara dan juga pelaku lainnya. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Pak, barang-barang apa saja dan kabarnya juga sudah dijual. Siapa kemudian Pak yang membeli ini? Untuk barang-barang yang diambil itu ada satu tas dari Louis Vuitton, kemudian jam merek Rolex, di samping juga ada alat komunikasi daripada korban yang dibawa, yaitu berupa tab dan satu buah telepon seluler. Baik. Dan semuanya dijual di seseorang di Jakarta, Mbak, dan semuanya sudah kita amankan untuk barang bukti. Untuk digunakan apa Pak hasil dari penjualan itu Pak, dan berapa yang diterima oleh para pelaku dari hasil menjual barang-barang tersebut? Sebagian uang diberikan kepada eksekutor Muhammad Reza, ini sebesar 15 juta rupiah, kemudian juga dibelikan satu buah telepon seluler seharga 8 juta, tapi itu juga untuk biaya mereka selama pelarian atau membuang jenazah daripada korban. Baik, terima kasih Kombes Pol Surawan, Ditkrim Polda Jawa Barat sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam Pak.